Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat sekaligus rekan cakrawala berpikir kami dan para hadirin sekalian. Isn't it the nation dream to achieve a country with healthy and peaceful nature? Kami akan menjelaskan mengapa sebelumnya kami akan menyanggah argumen yang telah dinyatakan oleh tim kontra, yang dimana solusi yang mereka berikan justru karena mereka terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa adanya kematangan. Lalu undang-undang yang diucapkan oleh pembicara kedua, di mana seluruh manusia akan mendapat sumber daya alam kekayaan dan juga akan eksklusif hal ini di sisi kami karena moratorium ini akan disupervisi dan ada regulasi bersama pemerintah. Kami akan menjelaskan mengapa hal ini buruk di sisi mereka, dikarenakan di sisi mereka tidak melakukannya moratorium. Jelas hal ini menyebabkan adanya ketidaktepatan dalam pemilihan wilayah, dalam perluasan tambang dan juga monokultur perkebunan kali ini. Kami akan menjelaskan mengapa hal ini baik di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kami tetap adanya perluasan tambang dan juga monokultur perkebunan. Namun tetap perlu adanya moratorium yang dimana memang ini perlu adanya memfikirkan wilayah-wilayah mana saja yang memang cocok untuk perluasan tambang dan monokultur perkebunan, sehingga alokasi dana ada di sisi kami. Lalu di sisi kami tetap adanya pendataan yang lebih ketat, di mana setiap lahan tentu tidak bisa dijadikan sebagai alih fungsi lahan, seperti kasus food estate yang dimana karakteristik tanahnya merupakan tanah gambut, yang jelas ini bukanlah tanah yang subur, dan jelas hal ini gagal karena tidak melalui adanya proses moratorium ini. Coba saja kalau food estate ini melalui proses moratorium yang lebih lanjut dan lebih terdahulu, pasti pemerintah tidak akan melanjutkan food estate pada lahan gambut ini. Lalu juga pengelolaan konflik, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan ada di sisi kami. Di mana dengan adanya penundaan, pemerintah dan masyarakat memiliki peluang dan waktu untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan dan perkebunan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang strategis, terkoordinir dan juga terpadu. Di sisi kami, masyarakat lokal akan terlindungi dari hal buruk, dan sikap skeptis masyarakat terhadap kebijakan dan aksi pemerintah pun tidak akan ada di sisi kami, karena di sisi kami akan benar-benar mempersiapkan secara matang. Sehingga solusi yang jelas kami berikan, Dewan Juri yang terhormat, check and balance akan berada di sisi kami bersama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tersebut, karena adanya deforestasi yang makin tidak terarah karena tidak melalui adanya moratorium, sehingga masyarakat lokal dan Kementerian Lingkunganlah yang paling terdampak. Lalu tentu dalam moratorium di sisi kami ini sebagai waktu pemikiran ulang, pengecekan lebih lanjut, dan bahkan pembuatan planning ke depan akan adanya konservasi lahan tersebut. Tanahnya sesuai atau tidak, wilayahnya strategis atau tidak, dampak yang diterima masyarakat ini besar, terlalu besar atau tidak, sehingga memang perlu sekali adanya rencana bagaimana pengembalian kondisi lingkungan setelah adanya perluasan tambang dan juga monokultur perkebunan ini. Tentu adanya sistem tebang pilih di sebelum adanya perluasan tambang dan juga monokultur perkebunan ini. Lalu perlu adanya konservasi dan juga reboisasi, seperti adanya menggalakkan satu orang menanam 2-3 pohon, sehingga tidak menimbulkan adanya kerusakan yang paten dan krisis lingkungan tidak akan terjadi. Sehingga pada akhirnya tetap unggul di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, karena dari proses step by stepnya saja lebih tertata dan lebih terarah bila diadakannya moratorium ini, sehingga outputnya bisa seimbang antara perluasan tambang dan monokultur perkebunan sebagai pemenuhan kegiatan perekonomian dan